Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Fath Villa Nusa Indah 3 yang kami hormati. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama melaksanakan sholat subuh di masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, setelah bulan Ramadan dan setelah bulan Syawal, kita memasuki bulan Dzulqa'dah. Ini merupakan taklim awal setelah liburan panjang. Kita masih melanjutkan kajian tentang fikih takziah. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyampaikan satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana gulaman yahudiyan yahdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'udu wa qa'ada ala ra'sihi wa qala ya gulam aslim fanadara ila abihi faqala atih abul qasim fa aslama fa kharaja An-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Akhrajahu Al-Bukhari. Akhirnya hadis ini pendek tetapi mengandung banyak pelajaran. Pelajaran pertama adalah Anas bin Malik, perawi hadis ini. Anas bin Malik adalah salah seorang perawi hadis yang sangat banyak, sampai sebagian ulama mengatakan 2286 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW. Anas bin Malik adalah anaknya Malik. Malik adalah suaminya Malikah, suaminya Rumaisah yang terkenal dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah seorang wanita Ansor yang pertama-tama masuk Islam dengan keimanan yang teguh dan kuat, walaupun ditentang oleh suaminya Malik ini, sehingga terjadi pertengkaran. Suaminya memilih jalan kekafiran dan pindah ke Syam sampai meninggal dunia dalam keadaan kafir. Adapun Ummu Sulaim tetap teguh memegang Islam sampai akhir hayat. Beliau bersama anaknya yang satu, Anas bin Malik, tetap berada dalam Islam. Ketika beliau bersama Anas bin Malik yang masih kecil umur 10 tahun, beliau mewakafkan atau menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk membantunya, dan sekaligus menimba ilmu darinya, sehingga beliau termasuk murid kesayangan Rasulullah SAW. Bersama beliau mulazamah selama 10 tahun. Selama 10 tahun beliau mengatakan, saya berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Beliau tidak pernah menghardik, tidak pernah memarahinya, dan tidak pernah bertanya kenapa engkau melakukan ini dan melakukan itu. Tidak pernah. Ini menunjukkan kelembutan dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW.
terutama kepada anak kecil, ya, terutama kepada para pelayan dan pembantunya. Anas bin Malik bermulazamah, kalau bahasa sekarang itu bisa dijadikan hadis ini atau cerita Anas bin Malik ini sebagai dalil sunnahnya masuk pesantren dan sunnahnya belajar mulazamah. Mulazamah itu selalu bersama dengan gurunya kemana saja. Jadi tidak hanya ketemu 1 bulan sekali 1 jam, ya, tapi terus kemana-mana diikutin. Zaman dulu begitu, kemana-mana gurunya diikutin selama 10 tahun. Maka hasilnya luar biasa, hafal 2286 hadis. Dan beliau ya didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fi ma a'taitahu, ya Allah perbanyak harta dan anak keturunannya serta berkahi seluruh apa yang telah Kau berikan kepadanya. Maka Anas bin Malik ya, karena keberkahan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan gurunya, maka beliau umurnya panjang sampai 103 tahun, termasuk sahabat Rasulullah SAW yang paling akhir meninggalnya. Bahkan sampai umurnya panjang, beliau mengatakan setiap bulan Ramadan sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Setiap akhir Ramadan beliau mengumpulkan 30 orang miskin dan diberikan kepadanya fidyah, diberikan makanan karena beliau sudah lanjut usia. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, surah Al-Baqarah 184. Ada wakimakullah ya, selain lanjut usia, selain umurnya panjang, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling panjang umur dan paling baik amalnya. Sebaliknya yang paling jelek adalah yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Makanya mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Itu ada dalam doa yang sangat bagus, Allahumma aslih lana ya dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'atuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ini doa sangat bagus sekali kita baca dan kita hafal. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pegangan kami dalam hidup ini, dan perbaiki dunia kami. Karena kami sekarang berada di dunia ini, perbaiki dunia kami. Karena bagaimana kita mau menegakkan agama, mau melaksanakan perintah Allah kalau nggak punya dunia? Dan perbaiki akhirat kami, karena akhirat adalah tempat di mana kita akan kembali. Dan jadikanlah hidup ini sebagai ladang beramal soleh untuk menambah amal, untuk memperbaiki amal, mendapatkan pahala dari Allah dengan hidup, maka panjangkan hidup ini. Dan kalau nggak bisa beramal soleh, matikan kami supaya tidak banyak maksiat. Jadi kalau di antara kita sering maksiat, mendingan minta mati, boleh. Tapi kalau alhamdulillah bisa beramal soleh, bisa di masjid kuliah subuh, baca Al-Quran, ngaji, belajar, maka mintalah panjang umur supaya amalnya banyak dan berkualitas, menambah ya kekuatan amal kita, menambah timbangan kita pada hari kiamat. Itulah Anas bin Malik karena kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu pada hari rahimakumullah, Anas bin Malik ini hartanya banyak, melimpah. Beliau dari Madinah pindah ke Basrah, Irak. Ya. Beliau dikaruniai
kebun yang sangat luas, sawah yang sangat luas, sehingga hartanya mengalir. Yang lebih menakjubkan bahwa beliau diberikan anak yang sangat banyak, yang menurut riwayat jumlahnya 82 anak. 80 laki-laki, 2-nya perempuan. Luar biasa itu. Itu kira-kira kalau anaknya 80, istrinya berapa? Enggak mungkin satu istri melahirkan 80 orang. Nah, ini perlu dicontoh oleh bapak-bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam." Menikahilah perempuan-perempuan yang subur dan penyayang kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena saya bangga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bangga dengan banyaknya pengikut pada hari kiamat. Jadi beliau senang kalau ada orang masuk Islam, ada muridnya, ada umatnya yang tiap tahun melahirkan. Saya punya kenalan seorang ustadz itu baru nikah setahun langsung melahirkan, tiap tahun melahirkan sampai 13 anak. Satu istri 13 anak. Saya punya teman juga ya, anaknya 19. Ini kisah nyata dari Indonesia dan saya kenal orangnya. Dan banyak lain ya, teman-teman yang anaknya sangat banyak. Hadirin rahimakumullah, yang penting Nabi Muhammad SAW mendoakan Anas bin Malik, anaknya banyak, cucunya ratusan. Kemudian pada hari rahimakumullah ya, jadi Anas bin Malik ini sudah ilmunya banyak ya, berkah 2286 hadis, hartanya banyak, anaknya banyak, orang soleh. Anas bin Malik ini mengumpulkan satu hadis, apa itu? Idza mata ibnu adama inqata amalu illa min salah. Jika anak Adam mati maka seluruh amal pribadinya, sholatnya, puasanya, tahajudnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya terputus. Maka kalau kita hanya mengandalkan amal pribadi itu terputus kalau kita meninggal. Oleh karena itu harus ada amal sosial. Apa itu sedekahun jariyah? Punya harta untuk sedekah, membangun Masjid Al-Fatih. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ilmun yuntafau, ilmu yang disebarkan. Anas bin Malik menyebarkan 2286 hadis. Ya. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Di dalam hadis disebutkan pada hadis rahimakumullah, innallaha la yarfa'u al-'abda darajatan fil jannah bi istighfari waladihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba yang meninggal dunia. Yang ceritanya ada seorang hamba yang tinggal di surga paling bawah. Tiba-tiba pada hari rahimakumullah ya, ada kucing yang mekar. Tiba-tiba malaikat memanggilnya, "Wahai fulan, kamu naik tingkat ya, dari surga emperan menuju surga paling tengah dan menuju surga atas." Ya. Dia kaget juga, "Ya Allah, kenapa saya naik peringkat padahal saya sudah mati, sudah inqata amaluhu?" Maka malaikat menjawab, "Itu gara-gara istighfar anakmu." Dia punya anak, berbahagialah ya, apalagi anaknya soleh. Setiap hari anaknya berdoa, "Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Maka derajatnya di akhirat naik tingkat. Itu kalau anaknya satu naik derajatnya. Kalau anaknya 3 berarti naiknya berapa? 3 tingkat. Kalau anaknya 5 berapa derajatnya Pak?
5 tingkat. Itu dari istri pertama. Dia punya anak lagi. Wow, derajatnya naik. Luar biasa. Ya Anas bin Malik, maksudnya Anas bin Malik itu 82 derajat langsung tinggi. Nah, ada yang menanya Ustadz, di surga itu berapa derajat? Tidak ada batasnya. Yang baca Al-Quran apalagi yang hafidhul Quran, maka derajatnya naik terus. Setiap dia membaca Al-Quran, setiap dia meroja Al-Quran, maka naik derajat sampai terakhir di mana dia terakhir baca Al-Quran. Belum ditambah anaknya tadi yang beristighfar untuk bapaknya, dan terus sampai paling tinggi adalah Firdaus A'la. Mudah-mudahan kita dikaruniai Jannat Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Ini Anas bin Malik para hadirin rahimakumullah, ya. Maka dekat dengan orang soleh, dekat dengan Nabi adalah suatu keberkahan. Ini Anas bin Malik. Ada pembantunya lagi selain Anas bin Malik. Siapa namanya? Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami. Rata-rata orangnya tawadhu, orangnya biasa, tidak kaya-kaya banget, ya. Beliau adalah orang hidupnya pas-pasan. Ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ka'ab, wahai Ka'ab, hadir ya Rasulullah, mau enggak aku berikan kepada kamu hadiah karena sering membantu saya? Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, saya membantu Anda ikhlas karena Allah, tidak minta uang, tidak minta hadiah. Tapi Rasulullah meminta, ayo minta. Karena ditekan dan dikejar Rasulullah agar meminta sesuatu, maka Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku harus meminta, maka aku minta satu hal saja. Ini penting para hadirin rahimakumullah, untuk pendidikan anak kita, untuk pendidikan keluarga kita, istri kita, dan untuk kita sendiri. Apa permintaan ini? Maka Ka'ab mengatakan, saya minta satu hal saja. Apa itu? Jadikanlah saya nanti di akhirat rumahnya, tempat tinggalnya dekat dengan rumahmu ya Rasulullah. Subhanallah. Jadi mintanya bukan minta rumah, bukan minta fasilitas mobil, bukan minta uang, harta, tidak. Sahabat itu paham benar Pak, bahwa hidup itu cuma sementara, harta itu ujian. Maka beliau cerdas, ya, memintanya akhirat. Ini sesuai dengan hadis al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang sanggup menahan hawa nafsunya dan beramal untuk akhirat. Wal ajizu, orang yang bodoh adalah orang yang ittaba hawahu, mengikuti bisikan hawa nafsunya, kemudian wa tamanna ala ulil amani, berangan-angan hidup di dunia, menjadi orang kaya, menjadi orang pejabat, menjadi mengumpulkan harta. Ya, itu orang bodoh. Orang kaya, orang pintar adalah yang mikirnya akhirat. Kayak Anas bin Malik, kayak Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami, ini murid-murid Nabi Muhammad SAW, dan beliau berhasil dalam pendidikan, mendidik murid-muridnya supaya pikirannya akhirat. Rasulullah merasa heran, kamu minta seperti ini berat. Maksudnya permintaannya itu berat. Minta tinggal di surga di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak main-main pada itu Rasulullah. Maka beliau mengatakan, kalau begitu wahai Ka'ab, tolonglah saya untuk bisa mengabulkan permintaan kamu dengan memperbanyak sujud. Jadi ini ala dzalika bi kasratis sujud. Jadi beliau minta kepada Ka'ab, ayo banyak sujud. Maksudnya banyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu menyebabkan kita masuk surga, derajatnya dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah dua Pak pembantunya.
Lah yang ketiga pembantu ini Pak disebutkan oleh Anas bin Malik, kana gulaman Yahudiyan yahdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu yang ketiga itu tidak diketahui namanya, tapi beliau adalah anak Yahudi. Nah, di sini masuk ke fikih. Kalau yang awal tadi tazkiyatun nafas, bagaimana membuat kita semangat untuk beramal ya dan masuk surga. Kalau yang kedua ini berhubungan dengan ta'lim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Pada dalam bahasa surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah." Tugas Rasul itu 3, membacakan ayat-ayat Quran kepada umat Islam. Yang kedua, mentazkiyah, memberikan semangat, membersihkan hati supaya pikirannya akhirat. Jangan dunia terus, jangan kerja, tapi pikirannya surga. Beda loh Pak. Yang satu kerja, yang satu surga. Beda. Nah kita madhabnya adalah surga. Itu tazkiyah supaya kita ingat akhirat. Tapi nggak cukup Pak, harus ada satu lagi, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya ilmu fikih, ilmu halal dan haram. Di sinilah letak pentingnya hadis kana gulaman Yahudiyan yahdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu punya pembantu anak orang yang beragama Yahudi. Berarti umat Islam halal boleh berinteraksi, bermuamalat, bahkan mengambil pembantu dari orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, silahkan. Dan ini menunjukkan bahwa umat Islam terutama di Indonesia, di mana ada 6 agama yang diakui negara kita, maka kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang penduduknya beragam, ya, beragam suku, beragam agama, beragam latar belakang, kesempatan kita mengamalkan Islam. Jadi boleh berbicara, boleh bermuamalat, boleh berdagang, boleh berdamai ya dengan non muslim. Bahkan beliau kan memberikan contoh. Coba Bapak pernah bertanya enggak? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ya mengambil pembantunya dari anak orang Islam? Bukannya anak sahabat banyak sekali, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Abbas, ada sahabat-sahabat yang lainnya sangat banyak ya. Tapi kenapa sengaja mengambil pembantu dari orang Yahudi? Itu menunjukkan fikih, ingin memberikan contoh kepada umat Islam, ini boleh. Nah, ini menarik lagi Pak, kalau ingin agak mendetail, tidak setiap, ini kita ulang-ulang terus, tidak setiap perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Benar enggak Pak? Sekarang saya tanya, Bapak-bapak punya pembantu enggak yang beragama Yahudi? Enggak ada kan? Enggak ada. Kenal aja tidak. Lah Rasulullah ngerjakan. Ayo, yang ikuti sunnah Nabi mestinya cari pembantu dari orang Yahudi. Mestinya begitu. Atau mencari anak kecil yang umur 10 tahun, dia rawat sampai 10 tahun bersamanya, dan jangan marahin anak itu, karena Rasul tidak marahin anak. Nah, kan sulit. Makanya ini maksudnya tidak diikutin Pak. Perbuatan Nabi ini maksudnya tidak harus diikuti, tapi boleh diikuti. Jadi dalam hukum Islam itu ada yang namanya mubah, yang namanya sunnah, ada yang namanya wajib.
Sebaliknya ada yang namanya makruh dan ada yang namanya haram. Dalam hal ini mengambil pembantu dari Yahudi hukumnya apa Pak? Boleh secara umum. Pada asalnya orang fikih mengatakan pada dasarnya boleh. Dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan apa yang ada di muka bumi untuk kalian semuanya. Berarti pada dasarnya muamalat itu boleh, termasuk jual beli dengan orang Yahudi, jual beli dengan orang Nasrani. Bahkan lebih daripada itu, berdamai dengan Yahudi boleh enggak Pak? Ya sekalian aja biar ramai. Jadi rahimahullah, berdamai dengan orang Yahudi boleh. Kata siapa enggak boleh? Kita jangan terlalu semangat dalam beragama Islam kalau tidak ada dasar ilmunya. Ya. Kita sendiri berdamai. Kita sendiri, orang Indonesia sendiri berdamai. Ya kan? Berdamai dengan Amerika, kan? Berdamai dengan Cina, berdamai dengan Rusia. Bukan hanya Yahudi, tapi Nasrani, bahkan berdamai dengan Rusia. Bahkan dengan orang musyrik. Jadi orang kafir itu ada dua, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Orang-orang kafir itu ada dua, yaitu ahlul kitab dan orang musyrik. Islam pun melihat orang lain ada tingkat-tingkatan. Ya. Yang paling dekat adalah ahlul kitab daripada musyrik. Ya. Makanya di dalam Islam dibolehkan, ya, yang tadi bapak-bapak menikah dengan orang ahlul kitab. Jadi laki-laki boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Pada Allah surat Al-Maidah ayat 5, "Al-yawma ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba ya khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Hari ini itu di akhir hidupnya Rasulullah SAW, surat Al-Maidah termasuk surat yang turun terakhir, ya. Rasulullah SAW berfirman, hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Apa itu? Dua di sini. Pertama, makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Kalau disebut makanan, maksudnya adalah sembelihan. Karena orang Arab itu makannya itu kambing, ya, bukan telur tapi kambing. Maksud makanan itu bukan roti, bukan kacang, tapi sembelihan. Sembelihan ahlul kitab. Jadi ahlul kitab kalau menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih apa saja itu halal bagi kita. Makanya kita boleh impor daging sapi dari Australia, dari Brazil, ya, dari tempat-tempat lain, bahkan dari Israel boleh. Kenapa? Karena mereka adalah ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi. Tapi justru tidak boleh impor daging dari Cina, dari Vietnam, dari Korea Utara, Korea Selatan, ya, dari mana? Dari negara-negara yang tidak Nasrani dan tidak Yahudi. Tidak boleh. Kenapa? Mereka musyrik. Ya. Justru kita dibolehkan untuk mengimpor daging dari negara-negara Yahudi dan Nasrani karena mereka ahli kitab. Maka sampai sekarang alhamdulillah Indonesia tidak mengimpor daging sapi dari India. Karena diindikasikan banyak daging sapinya banyak yang sakit dan gila, ya, makanya dia diimpor. Itu para hadirin rahimakumullah. Jadi sembelihan ahlul kitab itu dibolehkan.
Bukan hanya sembelihan, yang kedua apa? Perempuan. Dan boleh kalian menikah dengan perempuan-perempuan yang baik ya dari Yahudi dan Nasrani. Ini para hadirin. Adapun orang musyrik tidak boleh. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatul mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan musyrikah. Musyrikah itu Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Shinto, Kejawen, ya, dan lain-lain. Kejawen itu punya kitab suci namanya apa? Gatholoco, ya, dan Darmo Gandul dan Gatholoco. Nah ini musyrik ya. Jadi tidak mengenal Tuhan. Dalam Al-Quran yang dianggap agama cuma 3, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Orang menyebutkan 3 agama langit, yaitu agama-agama yang mengaku adanya Tuhan dan mempunyai Rasul serta kitab suci. Orang Yahudi ya Rasul mereka Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani Rasul mereka Nabi Isa alaihissalam. Kitabnya Taurat dan kitabnya Injil. Itu yang diakui dalam Islam. Jadi makanya nanti kita sebutkan, kita akan dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis bagaimana Islam terutama Rasulullah SAW itu berinteraksi dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Bahkan beliau ya mendekati mereka, namanya PDKT, pendekatan. Ini bahasa dakwah. Jadi satu, selain pembantunya dari anak Yahudi, sebelum masuk ke yang lebih lanjut, beliau salah satu istrinya. Berapa istri beliau Pak? 13. Yang 2 dicerai, berarti cerai itu boleh. Yang 2 lagi meninggal duluan, yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan Zainab binti Khuzaimah meninggal duluan, berarti tinggal 9 istri sampai belum meninggal dunia 9 istri. Salah satu istri namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, orang Yahudi, anaknya tokoh Yahudi. Bukan hanya tokoh, tapi orang yang jahat, musuh Islam yang paling getol. Itu cara melawan orang yang musuh kita itu, ambil aja anaknya ya, untuk dinikahi ya. Nggak usah jauh-jauh. Ini saya punya teman, punya murid ya, itu Masya Allah ya, beliau selalu mengerjakan yang sunnah-sunnah, belajar, ngaji, punya masjid, itu ditentang oleh tokoh kampung di belakang masjidnya. Ditentang itu. Tapi dia pintar. Dia datangin anaknya, dilamar. Dan alhamdulillah dinikahi anaknya. Yang marah-marah tadi, yang suka marah-marah itu menjadi mertuanya. Maka ketika anaknya dinikahi selesai Pak, kelepek-kelepek udah. Dia marah-marah gimana? Anaknya ngikutin ustadz itu. Nah, ini salah satu dakwah, mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW dengan cara menikahi ya anak tokoh-tokoh yang menentangnya, yaitu Huyai bin Akhtab, ya. Sofiyah bin Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu terbunuh pada perang Khaybar. Anaknya dijadikan budak ya. Kemudian sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, wahai Sofiyah, mau enggak kamu saya merdekakan tapi masuk Islam dan menjadi istri saya? Mau beliau. Sofiyah ini sudah
dari kecil, dari jauh udah mendengar Rasulullah dan senang sama Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu orangnya gagah, ganteng, penampilannya oke, meyakinkan. Ya, jadi para nabi itu rata-rata fisiknya bagus, hampir semua fisiknya bagus. Kemudian dari keturunan ningrat, mengalir di dalamnya darah biru, ya, orang yang terhormat. Makanya banyak perempuan yang suka, ya, sama para nabi, ya. Kemudian juga jujur, baik, akhlaknya coba, ya, itu semua kelebihan ada di dalam para nabi, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Sofia ditawar, mau nggak nikah dengan saya? Mau, langsunglah dimerdekakan. Coba ini budak yang harganya mahal, mungkin 200 juta, ya. Kalau zaman sekarang, saya merdekakan kamu, wahai Sofia, kemudian saya nikahi kamu. Maka termasuk dalam hadis ada orang-orang yang dapat 2 pahala. Di antaranya orang yang punya budak dimerdekakan dan dinikahi. Ya, ada juga kelompok yaitu ahlul kitab yang dulunya beriman kepada Nabi Musa atau beriman kepada Nabi Isa, tapi kemudian datang Nabi Muhammad SAW, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia dapat 2 pahala. Ini termasuk Sofia, ini dapat 2 pahala, ya. Bukan Sofia, Rasulullah dapat 2 pahala karena apa? Memerdekakan budak dan menikahi Sofia dari kalangan Yahudi. Coba. Jadi kan beliau sudah pembantunya Yahudi, salah satu istrinya berasal dari keluarga Yahudi. Ini contoh. Bahkan yang ketiga pada rahimakumullah, ini masuk fikih. Beliau sengaja beli gandum, ya, beli makanan pokok, kalau sekarang beras, dari tokonya orang Yahudi. Bukan hanya beli cash, tapi belinya kredit nyicil. Pertanyaan berikutnya, apakah Rasulullah SAW tidak punya uang? Punya. Mungkin sudah dibagi uang. Jadi kalau punya uang banyak langsung dibagi, habis. Lah qadarullah, waktu itu uangnya sudah dibagi habis, beliau butuh makanan. Datanglah ke toko Yahudi. Wahai orang Yahudi, saya mau ngambil gandum dulu, tapi bayarnya nanti. Apa jaminannya? Jaminannya adalah baju perang, baju besi ini. Kalau nanti saya nggak bisa bayar, ambillah baju besi ini. Sampai belum meninggal dunia, belum bisa bayar, baju besinya masih ada di tokonya orang Yahudi. Coba bayangkan. Ini kan contoh. Beliau itu memberikan contoh bolehnya jual beli dengan orang Yahudi. Boleh nyicil atau boleh utang, tapi ada rahn, ada jaminan. Apakah tidak ada sahabat yang kaya sehingga Rasulullah bisa meminjam atau meminta? Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada orang-orang kaya yang lainnya, ada Abu Bakar Siddiq. Tapi beliau sengaja untuk mengajarkan umatnya tentang hukum-hukum fikih. Itu pada hadis mauqula. Jadi dari sini menunjukkan bahwa boleh bermuamalah dengan orang Yahudi. Kalau dalam kajian kita boleh takziah, mengunjungi, bertakziah kepada orang kafir, dan boleh mengunjungi orang yang sakit dari kalangan orang kafir. Makanya ini pembantunya ini famarido, anak Yahudi yang pembantu Rasulullah sakit famarido. Fa'atan Nabiyyu SAW ya'udu, beliau mengunjungi anak ini dalam keadaan sakit berat, anak kecil Pak, ya, anak kecil sekitar 15 tahun, remaja sakit. Kadang-kadang ajal itu tidak melihat umur, yang kecil malah sakit, yang tua malah sehat. Datang ke situ dan duduk di samping kepala beliau. Jadi ada misi, ada tujuan Pak. Bergaul dengan orang Yahudi itu enggak sekedar bergaul, enggak Pak. Tapi tujuannya
berdakwah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Menikahi orang Yahudi tujuannya berdakwah. Ya, berdamai tujuannya berdakwah. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi anak itu. Dekat kepalanya dan membisikkan, wahai anak, masuklah Islam. Masuklah Islam. Coba, itu tujuan akhirnya itu. Jadi bapak boleh bergaul dengan orang non muslim, tunjukkan Islam. Ya, tunjukkan akhlak karimah biar orang-orang non muslim itu tertarik dengan kita tanpa paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Yang menarik Pak Hadir rahimakumullah, anak ini sebenarnya dari awal sudah tertarik dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya, Pak. Tadi tidak pernah marahin, tidak pernah membentak sama anak kecil. Maka beliau senang. Anak kecil itu suka kalau diberi permen, diberi makanan, enggak usah anak kecil, anak besar aja suka. Kalau habis kajian suruh makan bersama, suka. Tidak ada yang pulang. Itu anak besar, bagaimana anak kecil? Coba masjid ini setiap sholat 5 waktu menyediakan permen, menyediakan es krim, menyediakan makanan cilok, somai. Itu pasti banyak jamaah dari anak-anak kecil. Jamaahnya langsung bludak, langsung penuh. Kenapa? Karena menyediakan makanan. Banyak cerita-cerita di beberapa masjid yang luar biasa itu, jamaahnya banyak, ternyata apa? Ternyata memang disediakan makanan tiap hari, bukan tiap pekan, tapi tiap hari, Pak. Nah, nanti Masjid Al-Fatah bisa menambah porsi tiap hari. Itu jamaahnya banyak. Ada masjid dekat sini, Pak. Masjidnya itu di kampung, dekat sini, nggak jauh dari sini. Ya. Ada orang muslimin bangun masjid, ya, tapi ditentang oleh orang kampung itu. Ini masjid aliran apa katanya? Kok beda dengan kami katanya? Ditentang, digangguin, aspalnya dipotongin pokoknya dirusak lah jalan-jalannya ini. Tapi pemilik masjid ini cerdas, setiap sholat waktu menyediakan makanan. Lama-lama yang rusak tadi lapar juga kan, ikut makan. Dan yang menarik, setiap sholat subuh bukan hanya makanan, Pak, diberi uang. Ya, diberi uang. Ya, 100, 200 itu. Tapi enggak setiap hari. Kalau pas subuh diberi uang, besok enggak, besok lagi enggak, nanti tiba-tiba diberi uang. Jadi orang akhirnya apa? Sholat ke masjid terus, terutama subuh. Kenapa? Mengharapkan uang. Ternyata enggak keluar-keluar. Udah besok lagi. Ketika enggak ada uang, belum pulang, malah dibagi. Makanya daripada nanti kelewatan, tiap hari lah jaga di masjid supaya dapat uang. Dan akhirnya masjidnya sekarang ramai, alhamdulillah. Ya, itu enggak masalah. Namanya orang, Pak, manusia. Itu salah satu cara berdakwah. Ya, itu zaman Nabi sampai sekarang. Ada rahimakumullah, kita kembali kepada masalah kita. Jadi anak ini tertarik dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena senyum, baik, tidak pernah marah. Ya. Makanya ketika diajak Islam ya anakku, Islam ya wahai anak, masuk Islam ya, masuk Islam. Beliau mau, tapi ada bapaknya. Bapaknya orang Yahudi, beliau takut sama bapaknya. Dia melihat, Pak, boleh enggak saya masuk Islam? Bahasanya begitu. Cuma dia diem karena lagi sakit, nggak bisa ngomong, cuma lihat aja. Apa? Nah, katanya lihat-lihat. Mau masuk Islam? Ya udah, masuk aja, nggak apa-apa. Atek Abul Qasim. Orang Yahudi nggak nyebut Rasulullah karena beliau nggak mengakui, tapi beliau menyebut ikuti arahan Abul Qasim. Siapa Abul Qasim pada hadirin? Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW.
Karena beliau mempunyai anak yang namanya Qasim. Jadi anak beliau berapa Pak? Anak beliau berapa? Tadi istrinya 13, anaknya berapa? Saya minum dulu lah, tunggu jawaban lama banget. Anaknya 7 para hadirin. Anaknya 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 laki-laki itu pertama Qasim, makanya Abu Qasim. Disunahkan, dianjurkan kita yang laki-laki mempunyai kunyah Abu siapa? Abu Muhammad, Abu Anas, Abu Ahmad, Abu Umar. Tergantung anak yang pertama namanya siapa. Ada namanya Abu Agus, ya. Abu Budi, karena anak pertamanya Budi, ya. Tapi kan nggak pas Abu Budi. Udah yang satu Arab, yang satu Indonesia. Abu Budi, Abu Joko kan nggak pas. Biasanya namanya ya nama Arab. Baik. Jadi pertama Abu Qasim. Yang kedua Thayyib atau Tahir. Semuanya meninggal waktu kecil, termasuk yang ketiga namanya Ibrahim. Itu meninggal waktu kecil. Lah Ibrahim ini para hadirin itu bukan anak dari istrinya. Jadi singkat cerita, 6 anak ini berasal dari satu istri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Sedang yang satu berasal dari budak, bukan istrinya, yaitu Maryam Qibtiyah, budak yang dihadiahkan oleh orang Mesir, raja Mesir, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlahnya 7, yang 6 dari Khadijah, yang 1 dari budak. Semuanya meninggal waktu kecil yang laki-laki. Tinggal 4 perempuan, namanya Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ini dinikahi Utsman bin Affan, meninggal juga, ya. Kemudian yang kelima namanya Zainab, ya. Zainab punya anak perempuan namanya Umamah. Dan terakhir Fatimah dinikahi oleh Ali, dan ada cucu namanya Hasan dan Husain. Maka disebut Abul Qasim. Wahai anakku, ikutin arahan Abu Qasim. Maka fa aslama. Maka kemudian anak itu masuk Islam. Bapaknya nggak masuk Islam, aneh kan? Enak, kamu masuk Islam aja. Bapak nggak usah. Subhanallah. Itu namanya hidayah, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan para hadirin rahimakumullah, ketika beliau mengunjungi pamannya. Coba yang satu itu anak Yahudi, yang satu pamannya lagi sakit. Siapa namanya Pak? Abu Thalib. Bapaknya Ali. Beliau lagi sakit. Rasul mengatakan, wahai Abu Thalib, ayo masuk Islam, ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Abu Thalib? Beliau nengok juga sama temennya, siapa? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ada di sampingnya, minta izin. Abu Jahal mengatakan, jangan, wahai Abu Thalib, jangan mengikuti Muhammad, jangan coba-coba keluar dari agama nenek moyang. Ini temen gaul, masalah Pak. Dia sudah mau ngikuti Nabi Muhammad, kan ini malu dengan temennya. Woi, kamu jangan memalukan, ya, perkumpulan kita, organisasi kita, nenek moyang kita. Akhirnya Abu Thalib meninggal dunia belum masuk Islam, padahal pamannya sendiri. Sedang anak Yahudi justru masuk Islam. Itulah firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Beliau tidak bisa mengajak Islam Abu Thalib yang dia cintai, tapi justru malah bisa mendakwain anak Yahudi. Maka beliau kemudian keluar setelah mati dalam keadaan Islam. Beliau keluar dari rumah itu seraya mengatakan alhamdulillah. Senang banget beliau, karena beliau pernah bersabda, li ayah dia Allahu bika rajulan wahidan
khairun laka min humrin na'am. Engkau bisa memberikan hidayah sama satu orang lebih baik bagian daripada unta yang paling mahal. Masya Allah. Beliau senang banget, wajahnya ceria, wajahnya sumringah dengan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Jadi pikirannya Nabi Muhammad itu bagaimana kita ini selamat dari api neraka, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada rahimahullah, silahkan untuk dikembangkan. Kita buka kesempatan bertanya. Silakan Bapak. Ini dulu, nanti Pak Dolar terakhir. Pak siapa namanya? Pak Pramu. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Pak, terima kasih waktunya. Pertanyaan saya agak terkait dengan ayat Al-Maidah ayat 5 tadi Pak. Kita boleh menikahi wanita ahli kitab. Waktu dalam kondisi sekarang kan banyak yang menikah beda agama Pak. Suaminya Islam, istrinya lagi Nasrani gitu. Nah itu makanya apakah ayat itu mengharuskan dimuslimkan dulu yang wanitanya, ataukah memang kok zaman dulu Pak, apakah dia dalam kondisi Nasrani atau yang pribadi, apakah perlu dinikahkan dulu, dan apabila setelah menikah ternyata belum dia bersahadat yang perempuan, apakah perlu menikah ulang gitu Pak, kondisi sekarang gitu Pak. Gitu, jadi kan ayat itu apakah dibolehkan dia menikah atau nikahi muslim sampai kapanpun dan apa perlu menikah, apa perlu dimuslimkan dulu yang wanita ini, apa bagaimana sudah menikah ada apa kan gitu Pak. Ya, ya. Kemudian yang pertanyaan saya boleh dulu, yang kedua adalah gini Pak, terkait dengan berniaga dengan non muslim, kalau tak Yahudi ya. Kita kan sekarang lagi tren ya Pak, lagi tren bahwa kita boikot aja lah dulu dari Israel gitu Pak. Nah, kita udah boikot dari Israel, tapi kan efeknya gini Pak, bukan saya menentang kebijakan itu ya, ini kan kita kan negara muslim, di mana yang produk-produk yang berafiliasi dengan Israel itu banyak di Indonesia gitu Pak. Efeknya kita melihat jadi ekonomi kita goyang Pak, gara-gara kita ngambil langkah itu gitu. Kita boikot aja nih produk-produk apalah, contohnya misalnya kayak strategi Presiden bilangnya kan dari Unilever bahwa gini, dari ini banyak. Efeknya kan ekonomi kita goyang gitu, gara-gara kita melakukan langkah itu gitu Pak. Nah, menurut Bapak apakah itu langkah yang betul buat kita gitu? Karena efeknya begitu besar gitu Pak di ekonomi. Kalau yang bagi-bagi nggak boleh beli dari Indomaret punya afiliasi ke Israel, akibatnya Pak, yang jualan Indomaret juga punya orang Indonesia juga, beli orang Israel gitu. Dan kan begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intinya dua tadi ya yang saya pahami ya. Pertama, menikah dengan perempuan. Jadi gini, yang boleh dinikah itu perempuan Pak. Kalau perempuan tidak boleh, perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim, itu haram. Sepakat para ulama. Yang boleh itu laki-laki muslim menikahi ahlul kitab, perempuan ahlul kitab. Apa kaidahnya? Di sini kita lihat Pak. Kalau kita mengambil pembantu dari Yahudi boleh, kenapa? Karena kita sebagai atasan mengatur, mengarahkan, kita yang mengatur. Sebaliknya tidak boleh mengambil pemimpin dari Yahudi, nggak boleh mengambil pemimpin dari non muslim. Kenapa? Dia yang ngatur kita. Oke Pak. Makanya sama, kalau laki-laki mengatur perempuan, makanya boleh menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Tapi perempuan tidak boleh menikah dengan suami dari Yahudi dan Nasrani, karena dia yang ngatur kita. Itu kaidahnya.
Makanya dalam surah Al-Baqarah 221 tadi dibolehkan, Pak. Itu secara umum. Bagaimana dengan negara kita? Negara kita sampai sekarang MUI bahkan dalam undang-undang itu secara umum kita tidak boleh menikah beda agama. Itu untuk maslahat, bukan hukum Islam asli, Pak, ya. Untuk maslahat, ya. Karena di Indonesia ini imannya lemah-lemah. Laki-laki tapi diatur oleh perempuan, ya. Karena perempuannya lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, kadang sebagai sarana untuk memurtadkan orang Islam, maka tidak boleh. Ya, maka untuk penerapan zaman sekarang hukum aslinya boleh, tapi zaman sekarang untuk Indonesia jangan dilakukan kecuali terpaksa atau kecuali ada niat dakwah ustadz umpamanya. Kalau ustadz boleh menikahi non muslim, ya, perempuan. Kenapa? Akidahnya sudah punya ilmu, tapi yang nggak dijamin juga. Banyak juga yang pendakwah, banyak juga yang bermasalah. Artinya bukan ustadz, bukan, yang penting akidahnya kuat, ya, punya ilmu dan bisa mengatur serta mendakwai boleh seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau lemah imannya enggak boleh, lemah imannya enggak boleh. Ada wakil malu yang pertama. Yang kedua, dalam masalah Yahudi dan Israel, Bapak dan Ibu sekalian, kita itu kan itu yang dilakukan Indonesia umpamanya kan masalah politik. Jadi begini para hadirin, kita juga harus banyak mendalami politik. Orang Islam itu kalau nggak tahu politik itu dilindas oleh politik. Ya. Maksudnya begini, kalau kita lihat zaman dahulu, sejak zaman Nabi, coba zaman Nabi, Pak, dia kan orang ahli politik, pemimpin. Lihat bagaimana beliau menantangani yang namanya piagam Medina, ya kan? Piagam Medina itu kan ada Yahudi berdamai dengan Yahudi, tapi tentunya beliau yang berkuasa. Zaman sekarang pada hari waktu mau ada namanya maslahat dan madharat. Saya kira pemimpin-pemimpin yang di Timur Tengah, pemimpin dunia ini tahulah bagaimana kekuatan mereka, bagaimana kondisi mereka, sehingga mereka tidak mau berperang langsung. Kalau saya melihat berperang itu tidak mesti jalan keluar, benar nggak, Pak? Enak damai atau enak berperang, Pak? Bapak kalau ditanya enak damai atau enak perang? Enak damai. Enak hidupnya nyaman atau hidupnya sengsara? Lah orang Baghdad, orang Irak, ya, saya nggak bilang Iran. Kalau Iran memang udah parah. Irak, orang Irak yang pemimpinnya dikuasai juga proksinya Iran umpamanya. Itu semua bercita gimana saya bisa hidup kayak orang-orang yang ada di Timur Tengah, hidupnya makmur dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena hidupnya udah parah, ya. Karena begini kan, Endang, rakyat suatu negara pada hari wakil makulah itu kadang-kadang negaranya melimpah ruah kekayaan, cuman diambil oleh elit-elit politiknya. Rakyatnya sengsara itu banyak. Iran dan beberapa negara lainnya itu sebenarnya punya cadangan minyak yang sangat banyak. Cuma begitulah namanya politik, ya, rakyatnya sengsara. Apalagi kalau tambah perang, udah sengsara. Ini namanya politik, Pak. Jadi damai, perang dan tidak itu tergantung kondisi. Kalau kondisinya bagus, damai, maka untuk Indonesia, alhamdulillah kita nggak perang, ya, alhamdulillah kita damai. Kalau perang mungkin kacau. Itu aja sih, Pak. Jadi antara perang dan damai, kemudian dengan Yahudi di sini bukan Israel saja, Pak. Kalau saya boleh mengatakan Yahudi ini Amerika, Eropa, Nasrani lah. Makanya kadang-kadang ada yang milih kita Indonesia ini. Mohon maaf nih sebelum Pak Nedi bertanya, ya. Indonesia ini, Pak, tidak mungkin hidup sendiri. Dia harus kerjasama. Makanya kalau negara Indonesia kerjasama dengan Cina,
Boleh enggak? Boleh. Kerjaan dengan Amerika boleh enggak? Perdagangan dengan Rusia boleh enggak? Boleh kan? Cuma tinggal milih mau ngeblok ke Amerika, ke barat atau ke timur, milih mana? Enggak bisa non-blok, Pak. Enggak bisa hidup sendiri. Coba Bapak di Villa Nusa Indah 3 bertetangga enggak? Bertetangga. Kita bertetangga dengan negara lain, mesti harus kerjasama. Itu yang dimaksud. Jadi boleh kerjasama dengan barat, dengan timur. Cuma suruh milih, ya milih mana yang masyarakatnya lebih besar. Milih perang atau damai, milih yang masyarakatnya lebih besar. Sementara ini damai lebih baik daripada perang. Apalagi Indonesia tidak punya senjata, bagaimana perang? Kalah nanti. Lah, orang yang lemah itu pasti lebih mementingkan damai. Gini Pak, contohnya kalau rumah kita dikepung oleh preman, Bapak gimana? Lawan? Atau kita beri uang? Nih uang, udah kamu pergi, jangan ganggu, saya beri uang. Begitu kan? Benar nggak Pak? Milih tengkar dengan preman atau milih dia diberi uang? Bapak kalau kedatangan apa namanya itu orang yang minta-minta, pengamennya orangnya keker-keker, kalau nggak diberi uang dia ganggu terus Pak. Makanya udahlah, ini uang 2.000, 5.000 udah selesai. Begitu kan? Atau kita nggak mau beri uang 2.000, kita tengkar. Itu permisalan. Negara-negara itu termasuk Indonesia itu nggak mau ribut Pak. Ya sementara udahlah, kita mau damai dulu, memperbaiki negara dulu sampai kuat. Kalau udah kuat perang, kalau belum kuat nggak usah perang dulu. Itu namanya politik. Kita sebagai rakyat tidak banyak tahu bagaimana yang dipikir oleh para pemimpin kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Nedi sebelum kita terakhir. Ya, silakan. Oh, Pak Dolar ya, Pak Dolar. Pak, yang tadi belum terjawab pertanyaan ini Pak. Waktu dia menikahi ahli kita, ya wanita ahli kita, itu dimuslimkan dulu kah atau tidak? Yang kedua, apakah setelah dia menikah sekian tahun, si muslimnya istrinya ini bersyahadat Pak, itu nikah ulang atau tidak Pak? Enggak, nanti saya jawab setelah ini aja Pak, karena saya enggak jelas apa namanya mic-nya. Ya, nanti saya setelah ya. Pak Dolar ya, bukan Pak Nedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih untuk kajiannya. Tadi pada saat closing, Ustaz menyebutkan mengenai surga dan neraka. Ya. Nah, izin saya bertanya pertama mengenai surga. Ada satu hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan. Ya. Bolehkah saya berkesimpulan Ustaz dengan saya masalah awam dalam hal ini? Bolehkah saya berkesimpulan dengan membaca hadis ini bahwa sebenarnya kita orang Islam itu memang pasti akan masuk surga, cuma di tingkat keberapa, di level keberapa dia akan masuk surga. Ya, gampangnya semua jemaah yang ada di dalam masjid ini akan masuk surga insyaallah. Amin. Cuma tidak tahu level keberapa dia akan masuk surga, karena Allah sudah menyiapkan 100 level surga terhadap kita. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian mengenai neraka Ustaz, di Al-Quran dalam beberapa ayat neraka itu digambarkan sebagai makhluk hidup. Sebenarnya di surat Al-Furqan ada kurang lebih intinya neraka hampir pecah karena marah kepada orang kafir. Kemudian di surat Qaf ayat 30, pada hari kami bertanya kepada jahanam, neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Apa hikmahnya? Oh, kenapa Allah menggambarkan neraka itu seperti makhluk hidup?
Ini terakhir ya, nanti Pak Nedi nanti aja setelah pas makan Pak Nedi. Jadi gini, ini terakhir karena sudah siap. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, boleh enggak saya berkesimpulan bahwa semua orang Islam masuk surga? Jawabannya boleh, dan itu yang benar. Semua orang Islam yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akan masuk surga selama dia tidak syirik. Selama tidak syirik maka masuk surga. Dan masuk surganya itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi masuk surga itu pemberian gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena keislaman kita. Adapun amal perbuatan, orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian ikuti kajian sampai selesai, ikut makan bersama jamaah, maka surganya itu di tingkat atas. Bagi yang sholat subuh langsung pulang tidur di rumah, maka surganya bawahnya lagi. Yang sholat subuhnya di rumah masuk surga juga, surganya emperan. Itu tinggal kelas-kelasnya. Jadi bolehlah kita analogikan surga itu ada tingkat ekonomi, tingkat bisnis, tingkat VIP, dan itu ada dasarnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh ini ya, tidak semuanya, bahwasanya orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar tapi nggak mau debat, maka disediakan surga emperan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang jujur, tidak bohong walaupun bercanda, maka dia akan dapat surga bagian tengah. Dan bagi yang berakhlak karimah, maka dapat surga yang atas. Nah, itu salah satu contoh bahwasanya amal kita ini untuk milih tingkatan surga. Jadi sama-sama di masjid, tapi ini surganya beda-beda. Ya, anak dan bapak juga beda-beda. Masalah surga panjang, Pak Dolar ya. Soalnya nanti kita bahas di sela-sela pembahasan kita selanjutnya. Yang kedua, tadi masalah neraka. Bukan hanya neraka, Pak. Bahkan kematian itu oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan seperti apa, Pak? Seperti kambing. Kambing itu disembelih, wahai kematian, disembelih. Jadi setelah ini tidak ada kematian, karena matinya sudah mati. Jadi tidak ada kematian lagi. Kematian itu digambarkan seperti kambing yang disembelih, sudah tidak ada kematian lagi. Jadi di surga dan di neraka hidup selamanya, tidak ada kematian lagi. Karena kita itu hidup ada 4, mati, hidup, mati, hidup. Ada 4. Kita ini hidup, sebelum kita ini kita mati. Mati itu kita belum ada. Ya, di alam enggak jelas, ya. Kemudian kita hidup. Setelah hidup kita nanti mati, setelah mati kita hidup lagi selamanya. Silahkan ya dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 28 dan surat Al-Mu'min ayat 11 ya. Ya. Firmannya itu gitu ya, ada beberapa firman itu waqalu rabbana amattana sanataini wa ahyaitana sanataini fa'tarafna bidzunubina fal ila khurujin min sabil. Ya, orang kafir pun mengakui bahwa hidup itu ada 2, mati itu ada 2. Itu digambarkan secara nyata. Apalagi itu dalam neraka. Surga juga begitu, surga neraka digambarkan seperti orang hidup. Ya, maksudnya dialog antara Allah dan neraka. Karena itu makhluk Allah. Kapan saja Allah menginginkan bicara, bukan hanya itu, Pak. Kolam, bolpen. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan bolpen dan berfirman, "Wahai bolpen, tulislah." Apa yang harus saya tulis ya Allah? Tulislah
seluruh takdir makhluk sampai hari kiamat. Makanya kemudian pena itu menulis takdir kita, dan itu 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Jadi dialog-dialog itu para hadirin rahimakumullah menggambarkan kepada kita bahwa makhluk-makhluk Allah itu bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan menggambarkan bahwa mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.